Hello Technolovers! Serangan Israel terus berlanjut di Gaza. Daerah tersebut berada di bawah pemadaman komunikasi karena Israel menutup semua akses terhadap bahan bakar. Al Jazeera melaporkan pada hari Jumat 17 November 2023 bahwa juru bicara Kementerian Kesehatan di Gaza, Ashraf Al-Qudra, mengatakan bahwa ribuan wanita, anak-anak, orang sakit, dan terluka berada dalam resiko kehilangan nyawanya. Sementara Israel terus melanjutkan serangannya. Melihat kondisi tersebut, kira-kira kalau Indonesia ingin membantu dan mengirimkan pasukannya, apakah Indonesia memiliki pasukan yang layak atau setara dengan pasukan Israel? Nah, menarik untuk dibahas mengenai pasukan-pasukan Indonesia yang kabarnya ditakuti dunia. Yang pertama ada pasukan Denjaka. Para prajurit ini dianggap sebagai salah satu yang memiliki kemampuan militer yang luar biasa dan mematikan. Para prajurit ini dianggap sebagai salah satu yang memiliki kemampuan militer yang luar biasa dan mematikan. Denjaka didirikan pada tanggal 13 November 1984. Satuan elit TNI Angkatan Laut ini terdiri dari gabungan prajurit Batalion Pengintai Amfibi atau Yontaifib dan Markas Besar Pasukan Katak atau Kopaska. Namun, berdasarkan informasi, satuan ini sudah ada sejak 4 November 1982, saat Pasukan Khusus Angkatan Laut atau PASLA dibentuk. Satuan ini dibentuk karena adanya kebutuhan mendesak akan pasukan khusus TNI Angkatan Laut untuk memerangi segala bentuk senjata. Lalu pasukan ini juga memerangi ancaman keamanan maritim seperti terorisme dan sabotase. 2 tahun kemudian, Denjaka resmi berdiri berdasarkan Instruksi Panglima ABRI nomor 2. INS-01-P-4-1984. Ghafur Halik diangkat menjadi Panglima Denjaka yang pertama. Tugas pokok Denjaka adalah mengembangkan kemampuan kontra-terorisme dan kontra-sabotase di wilayah maritim dan pesisir, serta kemampuan rahasia di wilayah laut lainnya. Mereka ditugaskan untuk mencegah dan melawan berbagai serangan teroris dengan cepat dan efektif sambil meminimalkan korban jiwa sebanyak mungkin. Selain itu, sebagai pasukan khusus, Denjaka diketahui memiliki IQ yang tinggi. Pasalnya, ini merupakan keharusan lantaran mereka dituntut untuk bisa mengatasi masalah dengan cepat dan tepat. Khususnya misi penyusupan di daerah operasi. Sebagai pasukan khusus, seorang prajurit Denjaka harus memiliki kemampuan fisik dan mental, serta naluri tempur yang tinggi, demi suksesnya tugas khusus yang mereka emban. Yontaifib. Lalu ada tentara Yontaifib atau Batalion Pengintai yang terkenal berperan penting dalam menjaga kedaulatan negara. Sebelumnya dikenal sebagai Komandan Pengintaian Amfibi atau KIPAM, adalah cabang elit marinir yang berspesialisasi dalam pengintaian amfibi dan pengintaian khusus. Dalam menceritakan kisah tentara, misi pasukan elit Yontaifib adalah memperkuat dan mengembangkan kemampuan amfibi atau pengintaian darat. Pasukan ini dimaksudkan untuk melakukan operasi khusus sebagai bagian dari pendaratan amfibi. Tugas utama lainnya adalah mampu menjamin keselamatan berbagai orang penting dan berharga atau VIP. Jika diperlukan, satuan militer Yontaifib dapat dilibatkan dalam operasi SAR reguler atau operasi SAR tempur. Kemampuan militer Yontaifib yang menonjol meliputi penguasaan taktik, teknik, ketahanan fisik yang sangat baik, dan taktik pertempuran dasar di tingkat individu dan korporat. Prajurit elit Yontaifib harus mampu merencanakan dan melakukan operasi pengintaian ekstensif dalam setiap operasi yang dilakukan di tingkat batalion atau brigade tim pendaratan atau BTP. Selain itu, mereka juga dapat mengatur dan melakukan operasi pengintaian darat di tingkat batalion atau pasukan kecil. Sebelumnya, para prajurit elit Yontaifib mengasah kemampuannya sebagai komando melalui program latihan fisik bernama Hell Week. Jika lulus, Anda akan diperbolehkan mengambil mata pelajaran berikutnya. Hasil dari latihan ini, para prajurit akan memiliki kekuatan yang lebih tinggi, seperti taktik militer, latihan pengintaian, renang jarak jauh, dan harus mampu mengarungi air dan memasuki ombak setinggi 10 meter. Tentara Yontaifib juga memiliki teknik dan teknik pertempuran dalam ruangan selama operasi penyelamatan. Kemudian ada Komando Pasukan Katak atau Kopaska yang merupakan pasukan khusus TNI Angkatan Laut.
Presiden Soekarno mendirikan Kopaska pada tanggal 31 Maret 1962 untuk mendukung kampanye militer di Irian Jaya. Saat ini Kopaska terbagi menjadi 3 komando, yakni Komando Armada 1 Pasukan Katak di Pondok Dayu, Jakarta Utara, Satuan Komando Militer Armada Katak 2 di Surabaya, dan Seksi Komando Pasukan Katak Armada ketiga di Sorong. Tugas utama pasukan ini adalah ledakan atau penghancuran bawah air, termasuk sabotase atau serangan rahasia terhadap kapal musuh dan penghancuran pangkalan musuh, penembakan atau kamikaze, penghancuran instalasi bawah air, pengintaian, persiapan pelabuhan untuk operasi amfibi skala besar, serta perang anti pesawat, teror dan pemberantasan terorisme, laut atau air. Moto badan ini adalah Tanhana Wigna Tansirna, yang artinya tidak ada rintangan yang tidak dapat diatasi. Pasukan Khusus TNI Angkatan Udara atau Paskas TNI AU yang juga dikenal dengan sebutan Baret Oranye adalah pasukan khusus TNI AU. Paskas merupakan zona pertempuran darat yang mempunyai 3 dimensi, yaitu udara, laut, dan darat. Setiap prajurit Paska harus memiliki minimal kualifikasi para komando atau parako untuk dapat menjalankan tugasnya dalam waktu sesingkat-singkatnya. Kemudian ditambah kemampuan tempur khusus berdasarkan spesialisasinya. Paskas mempunyai keistimewaan operasional tambahan yang tidak dimiliki oleh angkatan lain, yaitu operasi pendirian dan pengoperasian Pangkalan Udara Maju atau OP3UD, yaitu untuk mempertahankan pangkalan, kemudian persiapan pendaratan pesawat dan terjun payung kawan. Kopaskas bertugas mengembangkan kekuatan dan kemampuan satuan Paskas seperti TNI Angkatan Udara agar siap bekerja untuk menciptakan pemeliharaan dan keamanan militer, pertahanan udara operasi khusus, dan khas matra udara dalam operasi militer atas kebijakan Panglima TNI. Selanjutnya ada pasukan peleton intai tempur atau Tontaipur, yang merupakan pasukan terlatih intelijen Kostrad. Pembinaan kelompok berlangsung di Yon Satria Sandi Yuda dan pengerjaannya berada di bawah kendali Pangkostrad yang mempunyai kekuatan 3 dimensi. Anggotanya direkrut dari departemen yang bertugas di Kostrad. Tujuan dari pelatihan peleton Taipur adalah untuk melatih dan melatih prajurit Kostrad menjadi tentara Taipur untuk memiliki kemampuan khusus untuk melakukan operasi di berbagai lingkungan antara lain rawa laut, hutan, pegunungan, dan perkotaan. Keenam, ada Komando Pasukan Khusus atau Kopassus yang merupakan bagian dari Komando Tempur Utama atau Kotama, TNI Angkatan Darat. Kopassus mempunyai kemampuan khusus seperti lintas alam berkecepatan tinggi, penembakan presisi, pengintaian, dan kontraterorisme. Misi operasi perang militer atau OMP Kopassus meliputi aksi langsung, serangan langsung untuk menghancurkan logistik musuh, serangan SAR, pemberantasan terorisme, dan intelijen tempur tingkat lanjut atau operasi intelijen khusus. Selain itu, operasi non-tempur atau OMSP Kopassus meliputi bantuan kemanusiaan atau bantuan rakyat, airsoft atau operasi anti-militansi, separatis, dan pemberontakan, bantuan polisi atau pemerintah, pengamanan khusus, SAR, dan VVIP. Sepanjang sejarahnya, Kopassus telah berhasil memantapkan eksistensinya sebagai kekuatan unik yang mampu menjalankan tugas-tugas berat. Beberapa operasi yang dilakukan Kopassus antara lain Operasi Penumpasan DITII, Operasi Militer PRRI atau Permesta, Operasi Trikora, Operasi Dwikora, Penumpasan G30 SPKI, Pepera Irian Barat. Kemudian, Operasi Seroja di Timur-Timur, Operasi Pembebasan Sandra di Bandara Don, Muang, Thailand, Waila, Operasi GPK di Aceh, Operasi Pembebasan di Mapenduma, Operasi Pembebasan Sandra Penjahat, Somalia, dan lain-lain. Karena sifat rahasia pekerjaan dan operasi, banyak kegiatan unit Kopassus yang tetap anonim. Contoh operasi Kopassus yang pernah dilakukan dan tidak diketahui publik antara lain, penyusupan pengungsi Vietnam di Pulau Galang untuk membantu mengumpulkan informasi guna menyatukan Amerika Serikat atau CIA. Masuknya perbatasan Malaysia ke Australia dan penempatan jarak jauh patroli perbatasan di Papua Nugini. Dan terakhir ada Batalion Raider
di mana Batalion Raider adalah salah satu satuan militer Tentara Nasional Indonesia atau TNI yang paling populer. Pasukan Serbu ke-10 yang diluncurkan pada tanggal 22 Desember 2003 dibentuk oleh Tentara Kodam ke-8 dan Tentara Kostrad ke-2. Sebagai penegak hukum, kekuatan Batalion Penjarah atau Yonif Raider 3 kali lipat kekuatan pasukan reguler atau Yonif TNI Angkatan Darat. Kelompok-kelompok ini didasarkan pada strategi raid atau depredation. Setiap pasukan invasi terdiri dari 747 orang. Mereka mendapat pendidikan khusus dan pelatihan 6 bulan untuk perperangan modern, perang gerilya, dan perang jangka panjang. Masing-masing prajurit ini dilatih untuk bertempur 3 kali lebih banyak dibandingkan batalion biasa. Mereka dilatih membawa bom di kendaraan udara, seperti melompat dari helikopter. Di antara 747 anggota Batalion Raider, 50 orang memiliki keterampilan anti-terorisme dan keterampilan khusus lainnya.